diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat itu gugur dosa-dosa. Belum selesai. Jadi aminnya simpan dulu. Jadi puncak rahmat Allah itu, puncak kasih Allah itu ternyata saat diberikan kepada seorang hamba itu bentuknya bukan dunia, bukan harta, bukan kedudukan, juga bukan pengetahuan. Puncak rahmat Allah ketika diberikan pada seorang hamba itu adalah ampunan dari dosa-dosa. Karena itulah ketika seorang hamba merasa berlumur dosa sehingga menyimpulkan rasanya itu agak jauh dari surga, rasanya malu untuk minta ampun sama Allah karena merasa banyak dosa begitu terkumpul. Dalam situasi itu, sifat Allah yang sempurna rahmatnya disebut Rahman, sempurna kasihnya disebut Rahim. Itu menegaskan kembali kepada hamba yang menyimpulkan tadi supaya tidak putus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Itu ada di Quran surah ke-39 Az-Zumar di ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Qul, firalkan Muhammad SAW. Jadi terjemahan sekarang agak mulai bergeser. Kalau dulu katakan, sekarang viral kan. Karena orang sekarang manusia akhir zaman senang yang viral-viral. Kalau sudah viral, di share, like and subscribe. Wah, jadi tinggal like ayat ini, share kemudian subscribe. Qul, firalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Duhai hamba-hambaku semua tanpa kecuali. Jadi di sini menggunakan kata alladzina disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Qur'an, dan itu mencakup semua aspek dan gender terkait manusia. Mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, sepanjang bernama manusia pasti punya potensi berbuat salah. Itu ya. Jadi tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna sepanjang manusia. Bukan nabi, bukan rasul yang punya sifat ma'sum, dijaga dari salah, itu berpotensi berbuat salah. Jadi percuma kalau mencari kesalahan orang lain, Bu. Kalau suami ibu pernah salah, berarti suami ibu manusia. Kalau ibu ingin mengharapkan pasangan yang tak pernah salah, silahkan nikah sama malaikat. Ada banyak pilihan, malaikat Israel ada. Kan di antara makhluk Allah yang tidak pernah salah cuma malaikat kan? Ya, tahu dari mana ya? Ya. Quran surah 66 ayat yang ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu dicipta oleh Allah dari cahaya bahannya, materinya cahaya takwa. Takwa itu sifat selalu baik. Jadi malaikat tidak pernah kenal maksiat, tak kenal salah, dan mengerjakan tugas sesuai dengan tupoksi. Karena itu ibu cari keterangan, pernahkah malaikat Jibril korupsi ayat? Nggak akan ditemukan. Pasti sempurna. Itu sifat malaikat. Nah, nanti lawannya setan. Setan itu tidak pernah kenal benar. Karena itu dalam Quran malaikat disebutkan 88 kali, setan disebutkan 88 kali untuk menunjuk keberlawanan ini. Nah, manusia itu ada potensi benar, kadang berbuat salah. Dalam kesalahan itu jangan pernah menyimpulkan bahwa Allah tidak akan pernah menerima kita untuk kembali. Jangan pernah menyimpulkan bahwa Allah akan mengabaikan seakan-akan tertutup peluang surga. Kalau berada di posisi itu artinya sedang dikuasai oleh pengaruh setan. Karena hanya setan yang menyimpulkan saya salah. Itu poinnya. Nah, di titik itu pun Allah dengan kasihnya yang dalam itu masih memberikan keadilannya untuk menyelamatkan hambanya. Jangan sampai berada dalam situasi yang dikuasai oleh setan. Maka diturunkanlah kemudian ayat ini pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam firalkan kepada hambaku yang merasa banyak bersalah.
Dan bahkan sebagian menyimpulkan kayaknya dosanya sudah terlampau banyak deh. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat di situ artinya ampunan. Dari mana taunya? Teruskan ayatnya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguh aku tegaskan, Allah akan mengampuni semua dosa apapun yang pernah dikerjakan sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Nah, pertanyaan saya, kenapa saya buka dengan rahmat? Ibu kalau masuk masjid, doanya bacanya apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya, baik yang di dalam masjid, juga yang di luaran. Ya, saat ini insya Allah terdengar suara saya. Saat kita memasuki masjid, melangkahkan kaki apa? Kanan kan? Baik, lalu doa yang dibacakan, Allahumma ftahli abwaba, ya Allah mohon bukakan pintu-pintu rahmatmu untukku. Nah, pintu tertingginya itu ampunan dari dosa. Karena itu ketika Allah mencintai seorang hamba, yang pertama diberikan itu menggugurkan dosanya, menghilangkan kebiasaan buruknya. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 222 di ujungnya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguh Allah sangat mencintai orang yang senantiasa mengoreksi diri untuk terus menjadi orang baik. Bentuknya tawwab. Tawwab itu sudah tahu salah, kadang dikerjakan lagi. Sudah tahu salah, kadang dikerjakan lagi. Gibah itu salah tidak, Bu? Salah. Tapi masih kadang didiskusikan kan? Oh ya, kan? Saya enggak, Ustadz, bagus, enggak kayak ibu itu tuh. Nah, kan? Nyambung ya? Nah, poinnya adalah kalau seseorang pernah berbuat salah, tapi dia mau terus memperbaiki sehingga menjadi saleh dan saleha, di saat dia menemukan titik perubahan pada dirinya, turunlah cinta Allah kepadanya. Kalau cinta Allah sudah turun, maka terjaga dia dari ujung kepala sampai ujung kakinya untuk selalu bersikap dalam kebaikan. Itulah rahmat Allah yang sempurna yang diberikan pada seorang hamba. Dan itu tiada lain tempatnya kecuali di masjid. Di mana? Di masjid. Nah, di dalam masjid itulah kita membuka, kemudian melangkahkan kaki kanan, mengucapkan Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ini penting saya sampaikan, supaya masuk keluar masjid itu ada perbedaan. Kalau kita paham tentang doa ini, maka jangan disia-siakan ketika masuk. Ustadz belum datang, acara belum dimulai, Anda sudah ada di dalam, sholat 2 rakaat, duduk, koreksi diri, muhasabah. Jadi begitu kemudian keluar, terjadi perubahan. Itulah berkahnya masjid. Makanya ibu kalau nggak percaya, masuk masjid itu tenang. Tenang sekali. Coba tadi saat masuk kan, rasanya beda kan dengan masuk rumah sendiri. Tenang, duduk nyender ke tiang, dekat AC, tidur aja. Itu poinnya. Yang ingin saya katakan, pertemuan ini dan kapanpun ibu memiliki kegiatan di masjid, di pengajian apapun, itu ciri keberhasilannya ketika kembali dari masjid, keluar dari masjid, keluar dari tempat mengaji, terjadi perubahan pada diri kita masing-masing, menjadi lebih baik lagi. Ya, saya selalu pesankan kalau Anda belajar dengan saya, tidak merubah Anda menjadi lebih baik, tinggalkan saya, cepat cari guru lain. Karena itu poin pentingnya.